Iya, kembali lagi di live shopping Salatiga Hybrid Expo 2022 di Museum Taman Wisata Sejarah Salatiga. Masih bersama saya Dinda Riana, di samping saya sudah ada tamu nih dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada Mas Ari, selamat Halo, siang. selamat siang Mbak Iya, apa Dida. kabar nih Mas? Nah, alhamdulillah baik ya. Baik, Mas Ari silahkan nih sapa pemirsa yang ada di rumah yang mungkin saat ini tengah menyaksikan tayangan kita. Silahkan, langsung saja disapa dulu nih, kenalan dulu sama pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Halo sahabat Munasprok, sampai ketemu bertemu kembali ya dengan saya Mas Ari. Sekarang kita sedang ada di Salatiga nih, di Taman Wisata Sejarah Salatiga dalam kegiatan akbar yang diselenggarakan di Kota Salatiga, tepatnya Taman Wisata Sejarah Salatiga. Dan hari ini Mas Ari mau kasih banyak sekali kabar gembira. Salah satunya nih ada lomba vlog yang diadakan oleh Museum Perumusan Naskah Proklamasi di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Di bawah Kemdikbud Ristek. Kemdikbud Ristek. Ristek. Oke. Riset dan Teknologi. Jadi Betul sekarang sekali, sudah Mbak. jadi satu seperti itu ya Mas ya. Oke, silakan untuk lomba vlog ini sendiri mungkin bisa dijelaskan, barangkali ada calon-calon peserta yang akan memperebutkan hadiah total senilai Rp7.750.000. Silakan Mas Ari. Ya, oke. Adik-adik dimanapun kalian berada, jadi kita sedang membuat pameran stand di Salatiga ya. Iya, di stand pameran Salatiga. Kemudian kita selain membuatkan pameran, kita juga menyelenggarakan lomba ya, yaitu lomba vlog yang bisa diikuti oleh kalian di seluruh penjuru Indonesia. Iya. Sangat menarik sekali karena memang lomba ini terkait dengan apa yang kita pamerkan di Salatiga, yaitu tentang tokoh proklamasi Yusuf Ronodipuro. Mungkin adik-adik belum pada tahu ya kalau ternyata beliau ini ternyata tokoh asli Salatiga loh. Bener-bener penduduk asli, tokoh Betul yang sekali. asli, lahir, kecil dan besar di Salatiga. Betul Jadi sekali. salah satu pahlawan dari kota Salatiga. Mungkin bisa diceritakan secara singkat biar jadi inspirasi untuk bikin vlog nanti. Iya. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya suara Bung Karno membacakan naskah proklamasi. Tapi kalian tahu tidak siapa yang kemudian merekam suara beliau? Beliaulah namanya Yusuf Ronodipuro. Nah, adik-adik bisa mencari data, kemudian membuat vlog tentang tokoh tersebut, kemudian diunggah ke laman ke bagian pendaftaran kita ya. Untuk persyaratan-persyaratannya bisa dilihat di QR code ini maupun di tautan yang tersedia. Nah, selain itu, Mbak Dinda, kita juga di stand pameran kita juga menyediakan berbagai hadiah menarik nih Mbak Dinda nih. Iya, apa saja nih? Contohnya ada di bawah di sini ya. Iya, nih, kita bisa Ada lihat ya. ransel. Ada kaos nih. Iya, bagus banget ranselnya. Dan kemudian untuk Bapak Ibu guru yang berkunjung ke pameran juga mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Ini penting sekali ya kalau Iya. misalkan Bapak Ibu guru mau mengajukan kenaikan pangkat ya, butuh sertifikat. Yuk. Iya. Bisa untuk tambahan. Betul Karena sekali. dari kegiatan-kegiatan ada sertifikat nanti bisa dikumpulkan, bisa untuk poin plus. Betul sekali Mbak Dinda. Nah, Iya. kemudian apalagi sih yang kita angkat sebagai museum di bawah Kemdikbud Ristek, kemudian kita mempunyai misi untuk menyebarluaskan berita sekitar proklamasi. Kita mengangkat pameran tentang jejak sejarah, kemudian mempertahankan NKRI. Oke. Boleh dirangkum secara singkat ini Mas. Dan cerita ini pun juga tertera ya di dinding stand Betul sekali. yang ada di pameran. Jadi nanti bisa lihat sambil diceritakan secara singkat oleh Mas Ari, silakan. Ya. Jadi mungkin kalian mengetahui bahwa naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus ya, Iya. 1945 dengan dari beliau kemudian memberikan suatu quotes yang sangat terkenal yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah. Tapi tahukah kalian bahwa sebelum dibacakan naskah proklamasi tersebut sempat dirumuskan terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau kalian mau tahu tentang sejarah perumusan naskah proklamasi, datang ya ke stand kita di pameran ini. Iya, standnya nomor berapa nih Mas Ari? Nomor 70. Nomor 71 sampai 73. 70, 71, 72, 73. Jadi ada 4 lokasi. Jadi satu nih nomor 71 sampai 73. Di situ ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nanti bisa ketemu Mas Ari lagi di sana ya. Betul sekali. Jadi kita masih buka sampai besok ya, sampai pameran ya. Iya, sampai selesai pameran, sampai tanggal 22 Mei 2022.
Dan tentunya saya mau pesen nih sama yang di rumah, jangan pernah melupakan sejarah dan juga jangan pernah lupa kalau Anda sudah nonton, like, subscribe dan juga share ke seluruh media sosial yang Anda punya. Jangan lupa untuk live streaming kita ini ditayangkan oleh YouTube Pemerintah Kota Salatiga dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga MDP Organizer. Kembali lagi ke Mas Hari, saya penasaran sama tadi Bapak Yusuf Ronodipuro. Mungkin sebagian masih asing dan sebagian sudah kenal. Beliau ini salah satu jasanya adalah merekam ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Kemudian yang lain, beliau berperan sebagai apa? Baik, Pak Yusuf Ronodipuro ini adalah termasuk tokoh pers ya, yang beliau juga membidani lahirnya Radio Republik Indonesia. Jadi cikal bakal RRI ini karena Bapak Yusuf Ronodipuro ini. Nah tahun 2012 yang lalu, Bapak Yusuf Ronodipuro dianugerahi Lifetime Achievement Award oleh Radio Republik Indonesia sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya bidang radio di Indonesia, menjadi salah satu membidani beliau. Sampai sekarang banyak sekali radio-radio komersil juga ya, karena dulu kan radio yang kita kenal RRI dan bahkan sampai hari ini masih mengudara, tersebar hampir di seluruh Indonesia juga berkat Bapak Yusuf. Benar-benar pahlawan yang asli dari Salatiga. Untuk Anda warga Salatiga dan sekitarnya bisa lebih mengenal Pak Yusuf di stand pameran milik Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya Mas Hari. Dan jangan lupa Anda siap-siap nih buat adik-adik, siap-siap untuk bikin vlog tentang Pak Yusuf Ronodipuro. Nanti bisa dengan berbagai konsep ya, kayak mini vlog mungkin, kemudian diupload ke tautan yang tersedia. Yang sudah tersedia. Hadiahnya luar biasa loh, 7.750.000 loh totalnya. Jadi sangat-sangat lumayan buat ditabung, buat tambahan misal pengen beli apa bisa. Jadi ada dua kategori nih Mbak Dinda untuk pendaftarannya. Untuk pesertanya, Yang pertama ada remaja usia 14 sampai 18 tahun dan umum yaitu untuk 19 sampai 25 tahun. Jadi dari anak SMP sampai kuliah bisa ikut lomba vlog ini. Iya, jadi silahkan yang merasa usianya 14 sampai 18 tahun bisa ikut lomba vlog dengan kategori remaja, dan untuk usia umum 19 sampai 25 tahun langsung beramai-ramai harus daftar. Ini untuk batasannya kapan sampai kapan? Sampai tanggal 25 ya. Sampai tanggal 25. Jadi 11 Mei sampai dengan 25 Mei 2022 masih dibuka pendaftaran dan juga upload videonya di tautan yang sudah tersedia. Nanti untuk pengumumannya tanggal 29 Mei ya di akun media sosial Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke, dan lomba ini tidak dipungut biaya. Gratis Mbak, gratis. Benar-benar gratis. Dan tidak ada ketentuan ya harus menggunakan gadget apa atau apa, bebas. Jadi mau pakai HP merek apapun, mau pakai gadget jenis apapun benar-benar bebas asal memenuhi dua syarat. Yang pertama kalau mau ikut remaja umurnya harus 14 sampai 18 tahun. Yang kedua kalau umum 19 sampai 25 tahun, cuman itu aja. Hanya itu aja, hadiahnya total 7.750.000. Dan tentu saja temanya ya tentang Yusuf Ronodipuro ya. Iya, tentang tokoh proklamasi Yusuf Ronodipuro. Seluruh warga negara Indonesia boleh ikut ya Mas ya? Boleh ikut. Terutama warga Salatiga, karena Bapak Yusuf ini benar-benar tokoh asli dari Salatiga. Harus ikut ya. Nah yuk ikut yuk adik-adik yang dari kota Salatiga, kemudian dari wilayah Jawa Tengah dan terutama dari seluruh Indonesia tetap boleh ikut di kegiatan lomba vlog ini. Karena memang hanya dibatasi sampai tanggal 25 Mei ya. Dan kalau adik-adik masih bingung tokoh Yusuf Ronodipuro siapa sih? Bisa lihat di stand pameran kita ada video kita putarkan Mbak Dinda tentang beliau. Kemudian ada informasi yang kita tampilkan melalui panel-panel kita ya. Dan itu bisa diketahui langsung oleh adik-adik semua. Iya, sudah difasilitasi bahan risetnya, bahan-bahannya nanti bisa dilihat di stand, bisa di searching di Google juga ya Mas Ari. Sebelum kita akhiri bincang kita, ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau misalkan memang kamu cinta sejarah, maka kamu harus mencintai museum. Bahwa museum mungkin bisa dilupakan, tapi kamu tidak akan bisa meninggalkan sejarah. Iya, jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada,
Selamat siang, nanti kita akan jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Saya Dinda Riana dan juga Mas Ari. Ari pamit undur diri, sampai jumpa.